Si Pijiro sekarang semakin berani dan semakin mangprang. Bagaimana tidak mangprang? Di sini si Pijiro atau Lucci berani menantang Luffy secara terang-terangan. Yang padahal Luffy adalah seorang Yonko. Yang sangat menarik dari semua ini adalah di episode baru kita diperlihatkan bahwa Lucci dan Luffy bertarung dengan sangatlah luar biasa edan. Dalam episode terbaru tersebut kita baru diperlihatkan Kizaru yang sedang berlayar ke Pulau Egghead. Tetapi dalam chapter atau manganya Luffy sudah mengalahkan Kizaru dan sedang bertarung dengan si abah tua yang sedikit bau tanah. Siapa lagi jika bukan si abah Gorosei. Dalam episode terbaru kita diperlihatkan bahwa Lucci Kaku Stacy ditugaskan untuk menghabisi Dr. Pegapang. Namun selain tugasnya di sini juga Lucci sangat tertarik terhadap Luffy dan ingin sedikit mencoba atau mencicipi kekuatan Luffy. Kita juga diperlihatkan Luffy dengan sangat pede dengan dirinya yang menyuruh Jinbei untuk pergi agar Luffy bisa bebas bertarung. Dan yang terpenting di sini Luffy tidak ingin membuat rekannya terluka. Waktu saya nonton saya cukup terpesona dengan visual yang ditampilkan. Yang sangat menarik dari semua ini adalah tekad dari lawan Luffy yaitu Lucci. Namun saya berpikir Lucci terlalu meremehkan Luffy ketika Luffy berubah menjadi Nika. Seakan-akan hasrat maung atau harimau lapar yang melihat mangsanya di hadapannya. Episode ini memperlihatkan betapa besarnya loyalitas Lucci terhadap pemerintah dunia. Memang orang kuat itu banyak, tetapi orang yang mendedikasikan hidupnya untuk pemerintah dunia sangatlah sulit. Lucci di sini bersedia berhadapan dengan Luffy yang padahal Lucci seharusnya sadar bahwa kekuatannya tidak akan cukup untuk melawan seorang Yonko. Selain Mamang Lucci yang sangat gede kawani, di sini juga Lucci memiliki semangat untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan kita pun diperlihatkan bahwa Mamang Lucci sudah mencapai tahap awakening. Jika seseorang pengguna buah iblis sudah mencapai tahap awakening, maka dipastikan tekad atau orang tersebut sangatlah besar dan luar biasa. Namun karena memang dasarnya lawannya adalah Luffy, maka Mamang Lucci akan kalah dengan sangatlah mudah. Kaido yang sangatlah luar biasa edan pun dibuat mainan oleh Luffy, apalagi Mamang Lucci yang hanya seekor meong congkok. Kemudian kita juga diperlihatkan Luffy mengeluarkan Housoku Haki dengan sangatlah luar biasa besar. Area pertarungan hancur hanya karena pancaran haki dari Luffy saja. Namun saya berpikir apakah haki dari Akagami ini juga sama kuatnya dan bisa menghancurkan sesuatu tanpa menyentuh? Jika benar maka akan sangatlah luar biasa edan. Terakhir kita diperlihatkan Akagami menyerang Admiral Green Bull dan Admiral Kebon atau hutan tersebut langsung kesakitan dan pergi meninggalkan Wano. Balik lagi ke Mamang Lucci. Maka di sini kesimpulan untuk Mamang Lucci dari saya adalah meskipun Luffy sangatlah kuat tetapi Lucci lebih cerdas dibandingkan dengan Luffy. Akan sangat berbahaya jika Lucci dibiarkan saja. Yang saya apresiasi dari Mamang Lucci adalah ketangguhan lalu berusaha berkembang hingga mencapai tahap awakening. Seandainya Lucci mengetahui atau melihat pertarungan Luffy melawan Kaido secara langsung, maka Mamang Lucci akan berpikir 2 kali atau 2000 kali jika harus berhadapan dengan awakening Luffy. Memang karena dasarnya Mamang Lucci tidak melihat secara langsung, maka Mamang Lucci sangatlah penasaran hal apa saja yang bisa dilakukan oleh Luffy. Kemudian Lucci juga ingin menguji seberapa kuat dirinya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request, sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Saya tertarik juga ya ngebahas episode ini meskipun di chapternya udah jauh gitu ya. Sekarang kan 5 ketua Gorosei udah datang ke Pulau Egghead. Nah, dari episode ini yang cukup saya apresiasi ini teh dari ketangguhan si Lucci ini ya, atau si Mamang Lucci ya, si meong congkok. Dan diketahui juga bahwa alhamdulillah, maaf ya teman-teman, saya baru buka puasa ini teh alhamdulillah tamat meskipun gak sahur. Alhamdulillah tamat. Ya di sini teh baru diketahui juga ya bahwa buah iblis yang dimakan si Lucci ini adalah cat nomi ya, model macan tutul ya, baru diketahui. Dan sangatlah luar biasa ini ketangguhan si Lucci, meskipun di sini teh si Lucci tahu bahwa ngelawan seorang Yonko sama aja mengadakan sebuah perang gitu. Tapi di sini yang sangat saya perhatikan si Kaku atau partnernya si Lucci itu kan berbicara jangan terlalu gegabah dan jangan bertarung tanpa perintah atau minta izin dulu ke Gorosei gitu, karena melawan seorang Yonko sama aja perang gitu ya. Yang berikutnya adalah loyalitas. Nah, ini teh saya melihat si Lucci itu loyalitasnya sangatlah bagus untuk pemerintah dunia ya. Meskipun si Lucci ini teh sadar diri kalau misalkan dia bertarung dengan seorang Yonko, dia teh gak akan menang gitu ya. Reku kumaha oge ngelawan Yonko mah moal menang gitu. Si Lucci teh beda gitu levelnya seorang Yonko mah. Tapi yang harus diapresiasi teh di sini teh loyalitasnya. Meskipun si Lucci ini tahu bakal kalah, tetapi dilakukan oge gitunya. Baiklah aing mah eleh oge ku aing dilakukan gitu, ditugaskeun pokona mah ku Gorosei, ku aing dilawan rek sabubukna kumaha oge.
Dan di sini juga karena ada dendam membara ya di Enies Lobby, si Lucci ini kalah dan mencoba juga kekuatan dari tahap awakeningnya, karena tahap awakening dari tipe Zoan ini sangatlah luar biasa gitu, ketangguhan dari Zoan ini. Jadi di sini tuh yang sangat menarik adalah si Lucci ini teh mampu berkembang dan melawan dirinya sendiri hingga mencapai tahap awakening. Nggak mudah gitu tipe Zoan untuk capai tahap awakening gitu. Si Kaido juga nggak sampai tahap awakening. Otomatis semakin kuat buah iblisnya, semakin kuat juga yang dilakukan oleh penggunanya atau pemakannya. Kenapa si Lucci bisa awakening, si Kaido nggak? Mungkin karena ketangguhan dari buah iblisnya itu sendiri gitu. Jadi semakin kuat buah iblisnya, maka tekad yang diperlukan dari si penggunanya harus lebih edan juga gitu. Kayak si Luffy gitu. Si Luffy kan nggak tesieun paeh, tesieun kumaha gitu nya, meskipun karakter utama gitu ya. Tapi yang sangat menarik di sini si Luffy teu hayang nyaho aing marek musuh sakumaha kuat oge lamun salah atau melukai rekan-rekan ku aing dibabuk nepi ka paeh oge gitu Mbak. Jadi maksud saya di sini kenapa si Kaido nggak sampai tahap awakening sedangkan si Lucci sampai tahap awakening ya karena kekuatan dari si buah iblisnya levelnya berbeda gitu. Si Kaido harus lebih luar biasa lagi, lebih buas lagi hingga mencapai tahap awakening. Sedangkan buah iblis si Lucci ini di bawah buah Uo no Mi milik si Kaido. Jadi tahap awakeningnya akan berbeda tekad yang diperlukan oleh si Lucci dan si Kaido gitu menurut saya, Mbak. Dan di sini yang berikutnya adalah tidak takut kalah lagi ya. Di sini tuh si Lucci sangat menarik, rame oge gitunya waktu si Luffy ini berbicara kau ingin melihatnya. Nah, di sini kan si Lucci berkata bahwa si Lucci ini ingin melihatnya dan ingin merasakan kekuatan si Luffy ini gitu yang terbaru gitu, yang dikatakan adalah pejuang kebebasan gitu. Di sini edan pokoknya menurut saya masih Lucci patut diapresiasi meskipun si Lucci ini sadar gitu ya bahwa memang berbeda gitu levelnya, tapi tetap dicobaan gitu dan tugas juga gitu, nggak akan mungkin mundur gitu si Lucci. Kajian eleh daripada aing mundur dari tugas pemerintah dunia atau Gorosei ya. Patuh gitu terhadap pemerintah meskipun taruhannya adalah nyawa gitu. Sangat menarik saya teh. Kalau misalkan punya bawahan kayak gini sangatlah luar biasa gitu. Rek eleh, rek bubuk, rek pejet, rek kumaha, rek matoy oge alias maut, tetapi tetap dilakukan tugasnya gitu. Kayak si CP0 yang waktu ngeganggu pertarungan sama si Luffy gitu. Si Luffy sama si Kaido kan diganggu sama si CP0. Nah, di sini teh kalian memperhatikan bahwa si CP0 itu yang ngeganggu si Luffy bertarung sama si Kaido teh, dia sadar gitu kalau misalkan dia nggak patuh sama pemerintah dunia, dia akan dikalahkan dan diburu oleh pemerintah dunia dan akan dihapuskan juga. Dan kalau misalkan ngeganggu pertarungan si Kaido sama si Luffy, dia juga pasti mati gitu. Jadi di sini teh yang terbaik dari CP0 teh adalah loyalitasnya gitu. Jadi si CP0 yang ganggu si Kaido teh ya udahlah, ini mah tugas gitu ya. Gua aing diganggu si Kaido jeung si Luffy gitu. Meskipun aing bakal paeh udah jelas pasti mati gitu. Sangat menarik si CP0 ini teh. Jadi pasukan elit dari si pemerintah dunia ini teh bukan masalah kekuatannya tetapi loyalitasnya gitu, sangatlah luar biasa ya. Tapi itu mah cuman pendapat pribadi ya. Kalian juga punya pendapat pribadi. Kalau kalian punya pendapat pribadi tulis aja di kolom komentar. Gak usah ragu dan gak usah malu ya. Dan saya juga butuh masukan dari kalian. Saya teh masih belajar juga ya dalam berbicara atau menyusun kata-kata, karena saya teh campur aduk ngomongnya nggak bisa gitu kalau misalkan bahasa Indonesia full gitu ya. Karena orang Sunda orang Sunda mah logatnya pasti logatnya apa ya bahasa Indonesia ketinggali gitu orang Sunda nate gitu, meskipun pakai bahasa Indonesia ya logat Sundaan gitu ya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya udah kering dan hayang ngopi dan nu puguh mas saya teh hayang nyobaan baju anyar karek meuli baju anyar ya isuk yang lebaran ya. Dan sekarang teh adalah malam takbiran ya. Saya teh kenapa saya nge-record malam takbiran gak keluar rumah? Terus terangnya saya teh masa lalu saya teh ruwet saya teh nggak mau keluar malam takbiran teh loba jelema aneh-aneh teu di jalan, teu di deket rumah nggak teman-teman gitu ngajak teh marabok wae gitu nya. Saya teh sayang eureun hirup siga kitu teh loba dosa terus terang saya teh hirup teh hayang bener. Dan di sini juga saya teh maksakeun gitu nya tahun ayeuna jadi curhat gitu ya, nggak apa-apa lah buat pelajaran buat kalian, karena saya tahu di grafik atau di data yang YouTube saya teh yang penontonnya teh adalah rata-rata usia 20 sampai 30 tahunan gitu nya. Rata-rata usia 20 tahun sampai 30 tahun teh adalah masa-masa di mana edan-edana gitu nya atau mencoba hal baru gitu ya. Saya teh sudah mencoba gitu nya nepi ka keracunan, nepi ka ku naon nama nanti
eh, leci gitunya, disebutnya leci sama teman mah, apalah oplosan kayak gitu, udah gitu, udah dicoba semua gitu, sampai ke minumnya juga sebaskom pakai sendok udah gitu. Makanya saya teh nggak keluar rumah karena sieun oge gitunya kabawakeun kudu teu balaner gitu. Tapi dah itu mah hak masing-masing ya, tapi dah saya mah intinya mah nggak mau mengulangi kesalahan saya yang ke belakang gitu. Saya teh masih belajar memperbaiki diri, karena memperbaiki diri mah harus ya, semakin tua teh saya teh semakin sadar gitu, kalau hari ke hari teh saya teh semakin sadar bahwa kematian teh semakin dekat gitunya. Jadi maut teh deket gitunya, si maut teh poe ka poe teh karasa, duh ya Allah umur geus sakieu, usia sabaraha abi maut gitunya. Jadi saya teh sadar kadinya gitu, kumaha lamun abi maut keur teu bener gitu kan, amit-amit gitunya. Saya tuh jadi berpikir kayak gitu hari ke hari teh. Terus terang hari ke hari nggak kerasa. Sekarang juga puasa, sekarang udah malam takbiran gitu. Alhamdulillah saya teh bisa puasa meskipun nya gitu teh gitunya puasana gitu. Sakuat-kuatna meskipun sholatna oge rada belang betong gitu, tapi kan berusaha menjadi lebih baik. Jadi jadikan, bukan saya sok keras sok apa gitu ya, jadikan kesalahan saya teh sebagai contoh buat kalian gitu. Jangan sampai kalian di usia segitu adalah terjerumus dengan hal-hal nu teu bener. Untung saya teh mikir gitu, lamun teu mikir wah saya geus kabawakeun teu baraleg euy. Teman-teman saya teu baraleg lah, kacau pisan euy. Ya udahlah, karena saya ingin mencoba baju anyar yang isuk lebaran, yang sepatu anyar. Wah geus meuli ya saya di Shopee, nu murah lah teu kudu mahal-mahal lah. Nu penting mah besok rapih, pokoknya mah kasep pokoknya namanya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya kering, ingin ngopi kopi udud dan kopi udud kopi hidung jeung jagung coklat, mantap pokoknya mah ya. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya kentut Nikita Mirjani, goodbye, dadah.